Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Balkis Putri Wardana Purba dengan NIM 0310211003. Saya dari jurusan Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Tujuan, Prinsip, dan Jenis-jenis Penilaian dalam Pembelajaran Biologi. Sebelum kita mengetahui apa itu tujuan, prinsip, dan jenis-jenis penilaian dalam pembelajaran biologi, akan lebih baik kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari penilaian dalam pembelajaran biologi. Penilaian dalam pembelajaran biologi merupakan suatu proses sistematis untuk mengumpulkan informasi dan data mengenai kemajuan, pencapaian, dan pemahaman peserta didik dalam materi dan konsep biologi yang diajarkan oleh guru. Penilaian dalam pembelajaran biologi memiliki berbagai tujuan yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik. Ada beberapa tujuan penilaian dalam pembelajaran biologi. Yang pertama, mengukur pemahaman konsep biologi. Untuk mengukur pemahaman konsep biologi, seharusnya kita lebih dahulu menilai sejauh mana sih peserta didik ini memahami konsep-konsep dasar biologi seperti sel, genetika, evolusi, ekologi, fisiologi, dan lainnya. Setelah itu, kita harus mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi, menjelaskan, dan menghubungkan berbagai konsep biologi. Yang kedua, ada evaluasi keterampilan praktikum dan laboratorium. Poin kedua ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam melakukan teknik praktikum analisis data dan interpretasi hasil eksperimen, serta menilai keterampilan peserta didik dalam mengamati, mengukur, dan mengidentifikasi objek atau fenomena biologi dalam situasi praktikum atau laboratorium. Yang ketiga, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menganalisis informasi, membuat inferensi, dan mengambil keputusan berdasarkan data atau bukti yang diperoleh, serta mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir logis, kreatif, dan reflektif dalam memahami dan menjelaskan fenomena biologi. Poin keempat adalah feedback untuk perbaikan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang kemajuan belajar, kekuatan, dan area yang perlu ditingkatkan, serta mendukung proses refleksi dan penyesuaian strategi pembelajaran oleh guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Poin kelima ialah pengembangan sikap positif terhadap lingkungan dan kehidupan. Hal ini bertujuan untuk menilai sikap, nilai, dan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya konservasi lingkungan, keanekaragaman hayati, etika, dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan sumber daya alam, serta mendorong peserta didik untuk mengembangkan sikap proaktif dan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan. Poin keenam, pengukuran pencapaian standar kompetensi. Hal ini bertujuan untuk mengukur pencapaian peserta didik dalam mencapai standar kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum biologi, serta untuk menyediakan informasi kepada guru, orang tua, atau pihak yang berwenang tentang kualitas dan relevansi pendidikan biologi yang diberikan. Dan poin terakhir ada pengembangan metakognisi dan kemampuan belajar mandiri. Hal ini bertujuan untuk mendorong peserta didik untuk memahami dan mengendalikan proses belajar sendiri melalui refleksi, evaluasi diri, dan perencanaan tindakan untuk perbaikan, serta menilai kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar, mengatur waktu,
dan mengimplementasikan strategi belajar yang efektif dalam konteks biologi. Nah, dengan demikian, penilaian dalam pembelajaran biologi ini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan atau pengetahuan serta keterampilan peserta didik saja, namun juga pada pengembangan sikap, nilai, dan kemampuan belajar mandiri yang mendukung perkembangan holistik peserta didik sebagai individu yang kompeten dan bertanggung jawab dalam bidang biologi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip penilaian dalam pembelajaran biologi. Tentunya, prinsip penilaian dalam pembelajaran biologi ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses penilaian ini dilakukan dengan objektif, adil, dan mendukung perkembangan kompetensi peserta didik. Ada beberapa prinsip penilaian dalam pembelajaran biologi. Yang pertama, berkeadilan. Hal ini memastikan bahwa semua peserta didik diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan pencapaian mereka, dan menghindari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, suku bangsa, agama, atau faktor lain yang tidak relevan dengan penilaian. Yang kedua, objektivitas. Hal ini menggunakan kriteria penilaian yang jelas, terukur, dan konsisten untuk menghindari bias atau penilaian subjektif, dan melatih guru untuk memastikan konsistensi dalam penerapan kriteria penilaian di antara evaluator yang berbeda. Yang ketiga, transparansi. Hal ini menyediakan informasi yang jelas mengenai kriteria penilaian, rubrik, dan harapan pencapaian kepada peserta didik sebelum proses penilaian dimulai, dan memberikan feedback yang konstruktif, spesifik, dan mendetail kepada peserta didik mengenai hasil penilaian dan area yang perlu ditingkatkan lagi. Yang keempat, relevansi. Hal ini memastikan bahwa penilaian mencerminkan tujuan pembelajaran, standar kompetensi, dan kurikulum biologi yang berlaku, serta menggunakan instrumen penilaian yang relevan dengan materi, keterampilan, dan konsep biologi yang diajarkan. Poin kelima, komprehensif. Hal ini melibatkan berbagai jenis instrumen penilaian seperti tes objektif, tes esai, praktikum, proyek, dan portofolio untuk mengukur berbagai aspek hasil belajar, dan mengintegrasikan penilaian formatif dan penilaian sumatif untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kemajuan belajar peserta didik. Poin keenam, ada pembangunan kemampuan belajar mandiri. Hal ini mendorong peserta didik untuk terlibat dalam proses penilaian melalui evaluasi diri, refleksi, dan pencapaian tindakan untuk perbaikan, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam diskusi feedback dan mengembangkan kemampuan metakognitifnya. Poin ketujuh, ada kontinuitas dan keterhubungan. Hal ini mengintegrasikan penilaian dengan proses pembelajaran, aktivitas kelas, dan tugas-tugas lainnya untuk mencapai keterhubungan yang jelas antara penilaian dan pembelajaran, serta menyusun jadwal penilaian yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan rencana pembelajaran untuk menciptakan kontinuitas dalam proses evaluasi. Nah, dengan mengutip prinsip-prinsip penilaian tadi, diharapkan proses penilaian dalam pembelajaran biologi dapat dilakukan lebih efektif lagi, lebih akurat, dan mendukung perkembangan holistik peserta didik dalam mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Masuklah kita ke materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis penilaian dalam pembelajaran biologi. Dalam pembelajaran biologi, ada beberapa jenis penilaian yang dapat kita gunakan untuk mengukur berbagai aspek hasil belajar peserta didik. Yang pertama, ada penilaian formatif. Penilaian formatif ini merupakan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan feedback kepada peserta didik dan guru tentang kemajuan belajar. Contohnya seperti tes harian, kuis, tugas ringan, diskusi kelas, pertanyaan lisan, observasi saat praktikum, atau aktivitas laboratorium. Nah, hal ini bertujuan untuk mendorong refleksi penyesuaian,
dan perkembangan proses pembelajaran, memberikan umpan balik kepada peserta didik untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja mereka. Yang kedua, ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian peserta didik terhadap standar kompetensi atau tujuan pembelajaran. Contohnya seperti ujian semester, ujian akhir, proyek akhir, presentasi, dan portofolio. Hal ini bertujuan untuk mengukur dan menilai pencapaian akhir peserta didik, memberikan informasi kepada guru, orang tua, atau pihak yang berwenang tentang kualitas dan relevansi pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, ada penilaian formative assessment. Penilaian formative assessment merupakan penilaian yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran dengan memberikan umpan balik kepada peserta didik secara berkelanjutan. Dengan contoh observasi formatif, per-assessment, self-assessment, jurnal refleksi, feedback langsung dari guru. Hal ini bertujuan untuk mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan kembali, serta mengembangkan keterampilan metakognitif dan belajar mandiri. Yang keempat, ada penilaian summative assessment. Penilaian summative assessment ini merupakan penilaian yang digunakan untuk menilai dan mengukur pencapaian akhir peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Contohnya seperti ujian standar nasional, ujian sekolah, proyek akhir, dan portofolio akhir. Hal ini bertujuan untuk menilai hasil belajar peserta didik, mengukur efektivitas program pembelajaran, dan memastikan bahwa standar kompetensi telah tercapai. Yang kelima, ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang fokus pada kemampuan peserta didik dalam melakukan tugas atau aktivitas tertentu yang menunjukkan penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks nyata atau simulasi. Contohnya itu seperti praktikum laboratorium, proyek penelitian, presentasi, simulasi, dan role play. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep dan keterampilan biologi dalam situasi atau tugas yang relevan atau otentik. Dan yang terakhir, ada penilaian otonom. Penilaian otonom sendiri merupakan penilaian yang melibatkan peserta didik dalam proses penilaian diri, termasuk evaluasi diri, refleksi, dan perencanaan tindakan untuk perbaikan. Contohnya itu seperti evaluasi diri, jurnal belajar, portofolio, dan rencana aksi pembelajaran. Dengan tujuan untuk mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan metakognitif, belajar mandiri, dan tanggung jawab terhadap proses dan hasil belajar mereka. Dengan menggunakan berbagai jenis penilaian berikut, guru dapat mengembangkan pendekatan penilaian yang beragam dan mendukung proses pembelajaran yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada perkembangan kompetensi holistik peserta didik dalam bidang biologi. Setelah pemaparan materi yang telah saya sampaikan, maka berakhirlah video pembelajaran saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.